Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan modul 2, yaitu ketidakpastian fungsi variabel pengukuran massa jenis. Di mana kelompok ini beranggotakan Ahmad Yusuf dengan NIM 2403353, Defraliza Azhara dengan NIM 2403307, dan Sarah Evia Pratama dengan NIM 2403312. Selanjutnya, tujuan dan juga teori dasar akan disampaikan oleh Sarah. Kepada Sarah, disilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan tujuan dari modul 2 tersebut. Yang pertama yaitu menentukan rambatan ketidakpastian atau error propagation pada pengukuran fungsi variabel. Yang kedua yaitu menentukan massa jenis silinder materi. Untuk materi selanjutnya yaitu teori dasar. Pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi, data secara kuantitatif, dengan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pada kegiatan pengukuran tentu, kita dapat menemukan angka dari panjang suatu benda tersebut. Maka, panjang benda yang kita ukur merupakan besaran. Informasi yang diperoleh dalam sebuah pengukuran disebut data. Sesuai dengan sifat pengukuran, maka data dapat dibagi menjadi dua macam, yaitunya yang pertama yaitu data kualitatif dan yang kedua yaitu data kuantitatif. Suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidakpastian. Beberapa penyebab ketidakpastian tersebut antara lain adanya nilai skala terkecil atau NST, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan paralaks, fluktuasi parameter pengukuran, dan lingkungan yang saling mempengaruhi serta tingkat keterampilan pengamat yang berbeda-beda. Dengan demikian, amat sulit untuk mendapatkan nilai sebenarnya suatu besaran melalui pengukuran sehingga saat diperlukan beberapa panduan dalam memperoleh hasil pengukuran seteliti mungkin, cara melaporkan ketidakpastian yang menyertainya. Tidak ada pengukuran yang menghasilkan ketelitian yang sempurna, tetapi adalah penting untuk mengetahui ketelitian yang sebenarnya dan bagaimana kesalahan yang berbeda digunakan dalam pengukuran. Langkah pertama yang perlu untuk menguranginya adalah mempelajari kesalahan-kesalahan tersebut, di mana dari hal ini juga dapat ditentukan ketelitian hasil akhir. Kesalahan-kesalahan dapat terjadi karena berbagai sebab, yaitunya yang pertama itu kesalahan umum, yang kedua kesalahan sistematis, yang ketiga kesalahan karena lingkungan, yang keempat kesalahan yang tak disengaja. Ketidakpastian mutlak merupakan suatu nilai ketidakpastian disebabkan karena keterbatasan alat ukur itu sendiri. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian yang umumnya digunakan yaitu bernilai setengah dari NST. Untuk suatu besaran X, maka ketidakpastian mutlak dalam pengukuran tunggal adalah delta X sama dengan 1/2 NST. Dengan hasil pengukurannya ditulis sebagai X sama dengan X kurang lebih delta X. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali. Oke, baik. Terima kasih kepada Sarah. Selanjutnya, alat dan bahan beserta prosedur praktikum yang akan disampaikan oleh Ahmad Yusuf. Kepada Ahmad Yusuf, disilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu alat dan bahan. Satu, alatnya yaitu jangka sorong, 2 mikrometer sekrup, dan 3 neraka Ohaus. Yang kedua yaitu bahan. Yang kedua yaitu bahannya yaitu silinder materi. Selanjutnya yaitu prosedur praktikum. Yang pertama melakukan pengukuran tunggal terhadap massa silinder materi menggunakan alat ukur yang tepat dan mencatat
dan mencatatkannya pada hasil di dalam tabel. Yang kedua, melakukan pengukuran tunggal terhadap diameter dan panjang silinder materi untuk menentukan volume silinder beserta ketidakpastiannya dan mencatatkanlah hasilnya di dalam tabel 1. Tetapi dengan pengukuran bervariasi, yakni pengukuran massa 1 kali, pengukuran diameter silinder sebanyak 5 kali, dan pengukuran silinder sebanyak 5 kali, dan pengukuran panjang 10 kali. Dan mencatat hasilnya di dalam tabel 2. Yang keempat, yaitu mengulangi langkah 1 sampai 4, tetapi untuk pengukuran berulang, masing-masing besaran sebanyak 10 kali, dan mencatatkanlah hasilnya di dalam tabel 3. Demikianlah materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Yusuf. Selanjutnya tabel data dan pengolahan data yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini tabel 1, yaitu pengukuran tunggal, di mana ada 3 besaran yang diukur, yaitu massa silinder, diameter silinder, dan juga panjang silinder. Di mana alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa yaitu adalah neraca, untuk mengukur diameter adalah mikrometer sekrup, dan untuk mengukur panjang adalah jangka sorong. Yang mana pada tabel ini kami memilih 3 silinder materi, yaitu tembaga, besi, dan juga kayu. Selanjutnya untuk KM, KR, dan juga AB akan dijelaskan di pengolahan data. Pada tabel 1B, bahan silinder materi yang kami gunakan adalah kayu dan aluminium. Dan untuk tabel 2, yaitu pengukuran besaran bervariasi, silinder materi yang kami gunakan adalah besi, di mana untuk pengukuran massa dilakukan 1 kali, pengukuran diameter dilakukan 5 kali, dan pengukuran panjang dilakukan 10 kali. Dan untuk tabel 3, pengukuran berulang dari masing-masing besaran sebanyak 10 kali, silinder materi yang digunakan adalah kuningan. Selanjutnya tabel data. Untuk tabel 1A, yaitu data pengukuran tunggal, di mana massa silinder untuk mendapatkan hasil delta M itu diperoleh dari setengah NST neraca Ohaus, di mana NST neraca Ohaus itu adalah 0,1 gram, sehingga setengah dari NST-nya adalah 0,05 gram, atau sama dengan 0,00005 kilogram. Kemudian, KR diperoleh dari delta M dibagi M dikali 100%. Begitu pula untuk besi dan juga kayu. Selanjutnya untuk pengukuran diameter silinder, delta D diperoleh dari setengah NST mikrometer sekrup, di mana NST mikrometer sekrup adalah 0,01 mm, sehingga delta D yang diperoleh adalah 0,00005 meter. Kemudian KR diperoleh dari delta D dibagi D dikali 100%. Begitu juga untuk diameter besi dan kayu. Selanjutnya panjang silinder. Untuk delta L itu diperoleh dari setengah NST, atau NST yang digunakan di sini adalah NST jangka sorong, di mana NST jangka sorong itu adalah 0,02 mm, sehingga nilai delta L adalah 0,01 mm, dan ketika dikonversi menjadi meter itu menjadi 0,00001 meter. Kemudian KR diperoleh dari delta L dibagi L dikali 100%. Begitu juga untuk besi dan kayu. Selanjutnya tabel 1B. Di mana delta M itu diperoleh dari rumus yang sama seperti pengolahan data sebelumnya, begitu juga dengan delta D dan delta L. Sedangkan untuk V0 itu diperoleh dari Pi dikali D0 per 2 dikuadratkan dikali L0. Kemudian untuk delta V diperoleh dari mutlak Pi dikali D0 dikali L0 dibagi 2 dikali mutlak delta D ditambah mutlak Pi D0 kuadrat per 4 dikali mutlak delta L. Sedangkan untuk P0 itu diperoleh dari
mutlak M0 per V0. Kemudian untuk delta Pi itu diperoleh dari mutlak 1 per V0 dikali mutlak delta M ditambah mutlak M0 per V0 dikali mutlak delta V. Dan untuk KR-nya itu diperoleh dari delta Pi per V0. Kemudian untuk tabel 2, data pengukuran bervariasi masing-masing besaran. Untuk pengukuran massa, itu delta M diperoleh dari rumus yang sama dengan pengolahan data yang sebelumnya. Begitu juga dengan KR-nya. Sedangkan untuk kolom kedua, yaitu pengukuran diameter, di mana ada 5 data yang diambil. D0 diperoleh dari sigma D per N, dan delta D itu diperoleh dari data tertinggi dikurang data terendah dibagi jumlah seluruh data. Dan KR diperoleh dari delta D per D dikali 100%. Kemudian untuk kolom ketiga yaitu panjang, di mana panjang dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali. L0 diperoleh dari sigma L dibagi N, sedangkan delta L itu diperoleh dari 1 per N dikali akar N dikali sigma L kuadrat dikurang sigma L kuadrat per N dikurang 1. Sedangkan untuk KR-nya itu diperoleh dari delta L per L dikali 100%. Kemudian untuk mencari V0, delta V, P, dan juga delta P itu menggunakan rumus yang sama seperti pengolahan data yang sebelumnya. Begitu juga dengan KR-nya. Selanjutnya untuk tabel 3, data pengukuran berulang masing-masing besaran, di mana kolom pertama itu pengukuran massa. Untuk mencari M0 itu diperoleh dari rumus sigma M per N, sedangkan untuk mencari delta M itu rumusnya ialah 1 per N dikali akar N dikali sigma M0 kuadrat dikurang sigma M0 kuadrat per N dikurang 1. Kemudian untuk memperoleh nilai KR itu dari delta M per M dikali 100%. Begitu juga untuk mencari data kuningan dan juga begitu juga untuk panjangnya. Selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, saya akan lanjutkan, di mana praktikum ini membahas tentang ketidakpastian fungsi variabel pengukuran massa jenis. Hasil pengukuran yang diperoleh kemudian diolah untuk melihat kesesuaian hasil praktikum dengan teori yang ada. Penggunaan alat ukur untuk mengukur 3 besaran tersebut sudah sesuai dengan teori, yaitu neraca Ohlson untuk mengukur massa silinder materi, mikrometer sekrup untuk mengukur diameter silinder materi, dan jangka sorong untuk mengukur panjang silinder materi. Data yang dihasilkan dari pengukuran massa terlihat bahwa persen KR tembaga dan besi lebih rendah dibandingkan kayu, menunjukkan pengukuran massa tembaga dan besi lebih akurat dibandingkan kayu. Hal ini sejalan dengan teori, di mana bahan yang lebih berat, yaitu tembaga dan besi, cenderung memberikan pengukuran yang lebih stabil dibandingkan bahan yang lebih ringan, yaitu kayu. Hasil pengukuran panjang dan diameter silinder materi yang diperoleh cukup konsisten. Dapat dilihat dari nilai rata-rata panjang dan diameter silinder materi berada dalam rentang toleransi alat. Hal tersebut menunjukkan hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Kemudian persen KR yang diperoleh juga masih berada dalam batas toleransi, yaitu kurang dari 10%. Ketidakpastian pengukuran dihitung untuk menunjukkan seberapa konsisten hasil pengukuran. Beberapa variasi yang terjadi dapat disebabkan oleh ketelitian pembacaan, hasil pembacaan oleh praktikan, ataupun ketelitian alat itu sendiri. Hasil pengukuran massa jenis menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh untuk setiap silinder materi mendekati nilai teoritisnya. Massa jenis kayu lebih rendah dibandingkan massa jenis tembaga dan besi, sesuai dengan teori bahwa kayu memiliki densitas lebih kecil karena struktur porinya. Nilai persen KR yang kecil juga menunjukkan bahwa pengukuran yang dilakukan cukup akurat. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Ahmad Yusuf. Kepada Ahmad Yusuf, disilakan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama yaitu
Perambatan ketidakpastian digunakan untuk menghitung seberapa besar kesalahan pengukuran dan pengaruhnya terhadap hasil pengukuran. Hal ini juga menunjukkan seberapa akurat hasil pengukuran yang telah dilakukan. Yang kedua, yaitu massa jenis materi ditentukan dengan menghitung perbandingan antara massa silinder materi dengan volumenya. Sedangkan volume didapatkan dari diameter dan juga panjang silinder materi. Hal ini menunjukkan sifat silinder materi dan mempertimbangkan kesalahan pengukuran untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran yang dilakukan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ahmad Yusuf. Baiklah, itu materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kita akan menonton video project yang telah kami buat. Oke, baiklah. Ini adalah video project dari kelompok kami. Mari kita menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan modul 2, pengukuran ketidakpastian fungsi variabel. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dengan NIM 24033053. Saya Devraliza Azhara dengan NIM 24033007. Dengan saya Sarah Evera Pratama dengan NIM 24033112. Tujuan percobaan modul 2 tentang ketidakpastian dan pengukuran fungsi variabel adalah: Yang pertama, menentukan rambatan ketidakpastian atau error propagation pada pengukuran fungsi variabel. Yang kedua, yaitu menentukan massa jenis silinder materi. Adapun teori dasar dari modul ini ialah ketidakpastian mutlak merupakan suatu nilai ketidakpastian yang disebabkan karena keterbatasan alat ukur itu sendiri. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian yang umumnya digunakan yaitu bernilai setengah dari NST. Untuk suatu besaran X, maka ketidakpastian mutlaknya dalam pengukuran tunggal adalah delta X sama dengan setengah NST. Dengan hasil pengukurannya dituliskan sebagai X sama dengan X plus minus delta X. Alat yang digunakan pada modul ini ada jangka sorong, mikrometer sekrup, dan juga neraca Ohaus. Dan bahannya ialah 5 buah silinder materi. Prosedur pada percobaan kali ini yang pertama yaitu melakukan pengukuran tunggal terhadap silinder materi. Menggunakan alat ukur yang tepat, masukkan data ke dalam tabel 1. Ada 3 silinder materi yang akan dilakukan pengukuran. Yang pertama yaitu tembaga, yang kedua besi, yang ketiga kayu. Yang pertama yaitu massa silinder materi. Untuk mengukur massa silinder materi, yaitu kita harus menggunakan alat ukur yang tepat, yaitu neraca Ohaus. Tahapan yang pertama, kita kalibrasi terlebih dahulu neraca tersebut hingga skala menunjukkan ke titik 0. Cara mengukur massa silinder materi dengan neraca Ohaus ialah letakkan silinder materi di atas neraca, kemudian geser beban yang ada pada neraca hingga skala penunjuk sejajar dengan titik 0. Kemudian, baca hasil pengukuran dengan melihat skala utama dan juga skala nonius. Kemudian, jumlahkan angka yang terbaca pada skala utama dan skala nonius. Berikut adalah hasil ukur massa tembaga, hasil ukur massa besi, hasil ukur massa kayu. Selanjutnya kita akan mengukur diameter silinder materi dengan menggunakan alat ukur yaitu mikrometer sekrup. Sebelum melakukan pengukuran diameter, maka kita harus terlebih dahulu mengkalibrasi mikrometer sekrup yang akan digunakan. Nah, cara mengkalibrasi mikrometer sekrup yang pertama, kita putar mikrometer sekrupnya sampai luasnya ini mentok ke sini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini skalanya menunjukkan angka 40, di mana 40 ini berarti butuh 10 skala lagi menuju 0. Sehingga pada hasil pengukuran yang kita baca nanti harus ditambahkan 10. Cara mengukur diameter silinder materi ialah dengan menjepit silinder materi pada mikrometer sekrup dengan posisi seperti di video. Kemudian putar tuas skala nonius sampai tuas tidak bisa diputar lagi. Kemudian baca hasil pengukuran mikrometer sekrup dengan rumus hasil ukur sama dengan skala utama ditambahkan dengan hasil penjumlahan skala nonius ditambahkan kalibrasi dibagi 100. Berikut adalah hasil ukur diameter tembaga, hasil ukur diameter besi, hasil ukur diameter kayu. Selanjutnya adalah yaitu jangka sorong. Cara mengkalibrasi jangka sorong adalah
dengan mendorong rahang geser sehingga menyentuh rahang tetap untuk memastikan nilai skala utama itu nilai 0 dan berhimpit skala yang juga bernilai 0. Mengukur panjang silinder materi di jangka sorong ialah jepit silinder materi di jangka sorong, kemudian putar tuas pengunci agar jangka sorong pengukurannya itu tidak bergeser-geser. Mendapatkan hasil pengukuran panjang silinder materi menggunakan jangka sorong ialah jumlah ukur skala utama tambah skala berhimpit per skala nonius. Berikut adalah hasil ukur panjang tembaga, hasil ukur panjang besi, hasil ukur panjang kayu. Prosedur percobaan yang kedua adalah lakukan pengukuran tunggal terhadap panjang dan diameter silinder materi untuk menentukan volume silinder materi beserta ketidakpastiannya dan catat hasilnya pada tabel pesanan. Yang digunakan pada langkah prosedur kedua yaitu yang pertama adalah kayu. Berikut adalah hasil ukur panjang kayu. Step selanjutnya yaitu hasil ukur panjang aluminium. Yang kedua yaitu kita mengukur massa silinder. Yang bahannya yang pertama yaitu kayu. Berikut adalah hasil ukur massa kayu. Yang kedua yaitu kita mengukur aluminium. Hasil ukur massa aluminium. Selanjutnya kita mengukur diameter kayu dan juga aluminium. Berikut adalah hasil ukur diameter kayu, hasil ukur diameter aluminium. Prosedur percobaan yang ketiga yaitu mengulangi langkah 1 dan 2 tetapi dengan pengukuran yang bervariasi. Kemudian catat hasil pengukuran dalam tabel 2. Pada tabel ini, silinder materi yang akan kita ukur adalah besi. Yang pertama kita ukur dulu diameter besi dengan menggunakan mikrometer. Berikut adalah hasil pengukuran berulang diameter besi. Pada tabel 2 adalah pengukuran berulang, maka kita ulangi lagi pengukuran terhadap diameter besi. Masih dengan cara yang sama. Berikut adalah hasil pengukuran berulang diameter besi. Besaran yang diukur selanjutnya adalah alat ukur yaitu jangka sorong dengan silinder besi. Berikut adalah hasil pengukuran berulang panjang besi. Berikut adalah hasil pengukuran berulang panjang besi. Ukuran selanjutnya yaitu massa dengan menggunakan besi. Berikut adalah hasil pengukuran massa besi. Prosedur selanjutnya pada langkah ulangi langkah 1 sampai 4 untuk pengukuran berulang dan dimasukkan ke dalam tabel. Besaran yang diukur pada tabel ketiga yaitu alat ukur jangka sorong. Berikut adalah hasil pengukuran berulang panjang kuningan. Selanjutnya kita mengukur pada data kedua dengan silinder yang sama. Berikut adalah hasil pengukuran berulang panjang kuningan. Ukur diameter dari kuningan dengan menggunakan mikrometer. Berikut adalah hasil pengukuran berulang diameter kuningan. Ambil data kedua. Berikut adalah hasil pengukuran berulang diameter kuningan. Pengukuran selanjutnya yaitu massa menggunakan yaitu kuningan. Berikut adalah hasil pengukuran berulang massa kuningan. Sama dengan menggunakan kuningan. Sama seperti yang tadi, karena ini pengukuran berulang, maka akan kita ulang pengukuran tersebut. Berikut adalah hasil pengukuran berulang massa kuningan.
Berikut adalah pengolahan data tabel 1A data pengukuran tunggal di mana massa silinder tembaga memiliki persentase KR 0,231%. Kemudian massa besi dengan persen KR 0,27%. Dan massa kayu dengan persen KR 2,6%. Sedangkan untuk diameter tembaga, persentase KR yang dihasilkan adalah 0,047%. Kemudian diameter besi memiliki persentase KR 0,048%. Dan diameter kayu memiliki persentase KR 0,047%. Untuk pengukuran panjang tembaga memiliki persentase KR 0,033%. Begitu juga dengan besi dan kayu. Berikutnya pengolahan data tabel 1B untuk data pengukuran tunggal untuk mencari volume, di mana persentase KR kayu adalah 3,8%, sedangkan persentase KR aluminium adalah 0,7%. Berikutnya pengolahan data tabel 2 untuk pengukuran bervariasi, di mana untuk massa besi menghasilkan persentase KR sebesar 0,27%. Kemudian diameter besi menghasilkan persentase KR 0,76% dan panjang besi menghasilkan persentase KR sebesar 9,7%. Dan untuk pelaporan massa jenis memiliki persentase KR sebesar 0,27%. Berikutnya pengolahan data tabel 3 untuk pengukuran berulang, di mana massa kuningan memiliki persentase KR sebesar 9,9% dan diameter kuningan memiliki persentase KR sebesar 9,8%, serta panjang kuningan memiliki persentase KR sebesar 9,9%. Kemudian, sedikit pembahasan dari modul ini ialah hasil pengukuran panjang dan diameter silinder materi yang diperoleh cukup konsisten. Dapat dilihat dari nilai rata-rata panjang dan diameter silinder materi berada dalam rentang toleransi alat. Hal tersebut menunjukkan hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Kemudian, persen KR yang diperoleh juga masih berada dalam batas toleransi, yaitu lebih kecil dari 10%. Ketidakpastian pengukuran dihitung untuk menunjukkan seberapa konsisten hasil pengukuran. Beberapa variasi yang terjadi dapat disebabkan oleh ketelitian pembacaan, hasil pembacaan oleh praktikan, ataupun ketelitian alat itu sendiri. Hasil pengukuran massa jenis menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh untuk setiap silinder materi mendekati nilai teoritisnya. Massa jenis kayu lebih rendah dibandingkan massa jenis tembaga dan besi, sesuai dengan teori bahwa kayu memiliki densitas lebih kecil karena struktur porinya. Nilai persen KR yang kecil juga menunjukkan bahwa pengukuran yang dilakukan cukup akurat. Dan kesimpulan dari modul ini ialah yang pertama, rambatan ketidakpastian digunakan untuk menghitung seberapa besar kesalahan pengukuran dan pengaruhnya terhadap hasil akhir pengukuran. Hal ini juga menunjukkan seberapa akurat hasil pengukuran yang telah dilakukan. Yang kedua, massa jenis materi ditentukan dengan menghitung perbandingan antara massa silinder materi dengan volumenya, sedangkan volume didapatkan dari diameter dan juga panjang silinder materi. Hal ini menunjukkan sifat silinder materi dan mempertimbangkan kesalahan pengukuran untuk memastikan keakuratan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Sekian dari video percobaan dari kelompok 7 dengan modul pengukuran ketidakpastian fungsi variabel. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia video proyek dari kelompok kami, di mana proyek ini telah mencapai tujuan yang sesuai dengan modul, yaitu menentukan rambatan ketidakpastian atau error propagation pada pengukuran fungsi variabel, serta menentukan massa jenis silinder materi. Baiklah, sekian presentasi dan juga penayangan video proyek dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.